Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang mahasiswi semester akhir di Jawa Timur, memiliki cita-cita menjadi dokter. Di tengah kesibukan kuliahnya, ia bertemu Randy, seorang polisi muda, dan hubungan mereka berkembang menjadi romantis. Namun, hubungan ini membawa konsekuensi besar saat Raina hamil setelah beberapa kali melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini adalah kisah nyata yang sempat viral beberapa tahun yang lalu di kota kecil di Jawa Timur. Nama tokoh perempuan dalam cerita ini sudah dirubah, namun nama dari polisi di cerita ini adalah nama asli dari tersangka. Mari kita mulai. Raina adalah seorang mahasiswi semester akhir di sebuah universitas ternama di kota itu. Usianya baru 21 tahun, namun ia dikenal sebagai gadis yang cerdas, baik, dan penuh semangat. Sejak kecil, Raina bercita-cita menjadi seorang dokter, cita-cita yang ia tekuni dengan gigih meskipun harus melalui banyak rintangan. Di tengah kesibukannya, Raina bertemu dengan Randy, seorang polisi muda yang baru saja lulus dari Bintara Polisi. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah kafe dekat kampus Raina. Saat itu, Raina sedang mencari tempat tenang untuk belajar, sementara Randy sedang menunggu temannya. Perkenalan singkat di kafe itu berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam. Randy adalah pria yang tampan dan karismatik, sikapnya yang tegas namun penuh perhatian membuat Raina jatuh hati padanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan. Bagi Raina, Randy adalah sosok yang melengkapi hidupnya. Ia merasa aman dan dicintai ketika berada di dekat Randy. Namun, di balik senyum dan perhatian yang Randy berikan, ada sisi lain dari dirinya yang Raina tidak ketahui. Hubungan Raina dan Randy yang awalnya penuh kebahagiaan mulai mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Raina yang polos dan selalu berpikir positif tentang masa depan mereka tidak pernah menyangka bahwa keintiman mereka akan membawa konsekuensi yang begitu besar. Hubungan mereka semakin erat, dan pada suatu malam di bulan November, saat hujan turun deras membasahi kota, keduanya terlarut dalam momen kebersamaan yang begitu dalam. Keduanya melakukan hubungan intim di sebuah hotel kelas melati di kota itu. Karena ketagihan, mereka terus melakukan perbuatannya berkali-kali. Waktu berlalu, dan setelah beberapa minggu, Raina mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual yang datang di pagi hari, kelelahan yang luar biasa, dan emosi yang menjadi tidak stabil. Awalnya, ia mengira bahwa semua ini hanyalah akibat dari tekanan akademik dan tugas-tugas kuliah yang semakin menumpuk. Namun, ketika menstruasinya terlambat lebih dari sebulan, Raina mulai merasa ada yang tidak beres. Dengan perasaan cemas, Raina memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek terdekat. Malam itu, setelah pulang dari kampus, ia segera menuju kamar mandi dengan hati yang berdebar-debar. Saat melihat dua garis merah muncul di alat tes tersebut, perasaannya campur aduk antara takut, bingung, dan tidak percaya. Raina duduk di lantai kamar mandi dengan tangan gemetar, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan, namun yang paling dominan adalah ketakutan akan bagaimana ia akan memberitahu Randy. Setelah semalaman tidak bisa tidur, Raina akhirnya memutuskan untuk menemui Randy keesokan harinya. Mereka bertemu di sebuah taman yang biasa mereka kunjungi. Raina, dengan wajah pucat dan mata yang terlihat lelah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Randy. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, di mana daun-daunnya mulai berguguran karena musim yang berganti. Randy,
Suara Raina terdengar gemetar saat ia mulai berbicara. Ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Randy, yang sedang melihat layar ponselnya, menoleh dan melihat Raina. Melihat ekspresi wajah Raina yang serius, Randy meletakkan ponselnya dan fokus pada gadis itu. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan tidak sehat. Aku hamil, Randy. Kalimat itu terasa begitu berat baginya untuk diucapkan, dan setelah mengatakan itu, Raina merasakan beban yang tak terlihat di pundaknya. Randy menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Seketika suasana menjadi hening, hanya suara burung dan angin yang terdengar. Raina berharap Randy akan merespons dengan penuh kasih sayang, memeluknya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, apa yang ia harapkan jauh dari kenyataan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Randy akhirnya berbicara. Namun, kata-katanya bukanlah apa yang diharapkan Raina. Apa? Raina, kamu serius kan? Tanya Randy. Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Raina mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Aku sudah tes beberapa kali, dan semua hasilnya positif. Randy mengalihkan pandangannya ke arah lain, terlihat berpikir keras. Wajahnya yang biasanya tenang kini menegang, dan tatapan matanya berubah dingin. Ia berdiri dari bangku dan berjalan menjauh beberapa langkah, meninggalkan Raina yang duduk terdiam. Randy tampak sangat gelisah, seolah-olah ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Raina tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menunggu Randy untuk kembali dan memberikan tanggapannya. Namun, ketika Randy akhirnya kembali dan berdiri di depannya, Raina tidak siap dengan apa yang akan dikatakannya. Kamu harus menggugurkan kandungan itu, Raina, kata Randy tegas, tanpa ekspresi lembut di wajahnya. Aku belum siap untuk jadi ayah, dan ini bisa menghancurkan karirku. Kita masih muda, dan kita belum siap untuk punya anak. Mendengar kata-kata itu, Raina merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Rasa takut yang tadinya melingkupi dirinya kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dia menatap Randy dengan penuh kebingungan dan kekecewaan. Apa yang kamu bicarakan, Randy? Ini anak kita, darah daging kita. Bagaimana bisa kamu berpikir untuk menggugurkannya? Randy terlihat semakin tidak sabar. Dia meremas rambutnya dengan tangan, tanda frustrasi. Raina, kamu tidak mengerti. Aku punya karir yang harus aku jaga, dan ini akan menghancurkannya. Kita tidak bisa membiarkan ini merusak masa depan kita berdua. Gugurkan saja kandungan ini. Kita bisa mulai dari awal lagi nanti, saat kita benar-benar siap. Raina merasakan dadanya sesak, seolah-olah udara di sekitarnya hilang. Ia tidak percaya bahwa Randy, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, bisa mengatakan hal seperti itu. Aku tidak bisa melakukan itu, Randy. Ini adalah anak kita, anak yang kita buat bersama. Aku tidak bisa membunuhnya. Randy menghela napas keras dan melipat tangan di depan dadanya. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan merusak segalanya, Raina. Aku tidak siap menjadi ayah dan aku tidak akan bertanggung jawab. Ini keputusanmu, tapi kalau kamu tidak menggugurkan kandungan itu, kita selesai. Kata-kata Randy yang dingin dan tanpa belas kasihan memukul Raina dengan keras. Air mata mulai mengalir deras di pipinya dan ia merasakan seluruh dunia seakan-akan runtuh di hadapannya. Raina mencoba mencari tanda-tanda kasih sayang atau penyesalan di wajah Randy, namun yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang dingin. Randy benar-benar serius dengan kata-katanya. Dalam kebingungan dan kekecewaan, Raina berdiri dari bangku dan berusaha menenangkan dirinya. Ia melihat Randy untuk terakhir kalinya, mencoba mencari alasan untuk memaafkan sikapnya, tetapi ia tahu bahwa pria yang berdiri di depannya saat ini berbeda dari pria yang pernah ia kenal. Randy telah berubah, atau mungkin inilah Randy yang sebenarnya. Dengan hati yang hancur, Raina akhirnya berbalik dan berjalan menjauh. Dia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia tidak bisa menggugurkan anak yang ada di dalam kandungannya, meski itu berarti harus kehilangan pria yang selama ini ia cintai. Saat berjalan menjauh dari taman itu, Raina merasakan dirinya semakin tenggelam dalam kesedihan. Suara langkah kakinya terdengar sayup-sayup di antara hiruk-pikuk kota yang sedang beristirahat. Ia kini benar-benar sendirian menghadapi dunia yang begitu kejam dan tidak adil. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada tekad kuat yang perlahan-lahan muncul di dalam hatinya.
Raina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi anaknya apapun yang terjadi. Ketika akhirnya sampai di kosannya, Raina langsung mengunci diri di kamar. Ia menangis tanpa henti hingga malam larut, memikirkan semua impian dan harapan yang kini hancur berantakan. Namun, meskipun hatinya hancur, Raina tahu bahwa hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri lagi. Ia kini adalah seorang ibu, dan ia harus kuat untuk anak yang sedang bertumbuh di dalam rahimnya. Setelah percakapan dengan Randy, Raina merasa hidupnya semakin berat. Setiap hari adalah perjuangan untuk mempertahankan kehamilannya sambil menghadapi rasa malu dan tekanan dari berbagai pihak, terutama keluarga. Ibu Raina, yang awalnya mencoba memahami dan mendukung, semakin terpukul setelah kematian suaminya yang mendadak akibat serangan jantung. Kehilangan suaminya membuat Ibu Raina menjadi lebih rentan dan sulit menerima kenyataan bahwa putri satu-satunya sedang hamil di luar nikah. Di sisi lain, keluarga besar Raina tidak memberikan dukungan yang berarti. Mereka memandang kehamilan Raina sebagai aib besar yang mencoreng nama baik keluarga. Setiap kali Raina bertemu dengan sanak saudaranya, mereka selalu memberikan tatapan sinis atau komentar pedas yang semakin memperburuk perasaannya. Ayah Raina, sosok yang dikenal sebagai pria bijak dan penuh kasih sayang, kini telah meninggalkan dunia ini. Kepergian ayahnya meninggalkan lubang besar di hati Raina. Ia selalu berpikir bahwa jika ayahnya masih hidup, mungkin semuanya akan berbeda. Ayahnya mungkin akan tetap mendukungnya, meski di tengah badai kritik dan hinaan dari masyarakat. Raina yang semakin tertekan sering mengurung diri di kamar. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk melanjutkan hidupnya seperti sebelumnya. Hari-harinya diisi dengan tangisan dan rasa putus asa. Dunia di sekitarnya semakin menyesakkan, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin jalan keluar terbaik adalah dengan mengakhiri semuanya. Setelah berminggu-minggu menahan beban yang tak tertanggungkan, Raina merasa semakin terpojok. Ibu dan keluarganya terus mendesaknya untuk melakukan sesuatu tentang kehamilannya, bahkan mempertimbangkan untuk mengirimnya keluar kota agar tidak menjadi buah bibir tetangga. Sementara itu, Randy tetap menghilang tanpa jejak, seakan-akan ingin melupakan semuanya. Suatu malam, karena tidak bisa tidur, ia duduk di pinggir ranjang, menatap foto keluarganya yang ada di meja. Foto itu diambil setahun lalu saat mereka masih utuh, sebelum semua masalah ini terjadi. Raina memandangi wajah ayahnya yang tersenyum lebar, dan air matanya mulai mengalir deras. "Ayah," bisiknya dalam kegelapan, "aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak kuat, ayah." Pikirannya semakin gelap. Rasa malu, kehilangan, dan putus asa menyatu menjadi satu. Raina mulai merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Malam itu, Raina memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Keesokan paginya, Raina pergi ke makam ayahnya dengan membawa bunga kesukaannya. Ia berjalan dengan langkah yang berat karena merasa inilah saat terakhir yang bisa bersama ayahnya, walau hanya dalam pikiran. Setibanya di makam, Raina duduk di samping batu nisan ayahnya. Dia meletakkan bunga-bunga itu di atas makam, lalu berdoa dengan lirih, "Ayah, aku ingin bersamamu. Aku tidak bisa lagi menjalani hidup ini tanpa dirimu," katanya pelan. Air mata mengalir tanpa henti. Raina kemudian mengeluarkan sebotol obat dari dalam tasnya, obat yang ia simpan sejak beberapa minggu lalu sebagai jalan keluar jika ia tidak sanggup lagi. Raina memandang makam ayahnya sekali lagi, seolah mencari persetujuan terakhir. Dengan tangan gemetar, dia menelan satu persatu. Raina merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, di dalam hatinya ia merasa damai. Akhirnya, ia bisa beristirahat dari semua penderitaan yang ia alami. Tak lama kemudian, Raina terbaring di samping makam ayahnya. Napasnya semakin melemah hingga akhirnya dia tidak bergerak lagi, meninggalkan dunia ini dengan segala kesedihan dan beban yang tak mampu ia tanggung. Berita tentang kematian tragis Raina segera menyebar. Orang-orang yang datang ke makam menemukan tubuhnya terbaring di sana dan langsung menghubungi pihak berwenang. Kematian Raina menjadi topik utama di media sosial, dengan banyak orang mengungkapkan kesedihan dan kemarahan mereka terhadap situasi yang ia alami. Kisah Raina, yang hamil dan ditinggalkan oleh pacarnya, seorang polisi, memicu gelombang protes. Orang-orang menuntut agar Randy, yang dianggap sebagai penyebab utama tragedi ini, diadili. Media massa mengangkat cerita ini, membuatnya semakin viral dan memicu kemarahan publik. Randy, yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, akhirnya tidak bisa lagi menghindar.
Ia dipanggil untuk memberikan keterangan dan penyelidikan mendalam dilakukan terhadap hubungannya dengan Raina. Tekanan dari masyarakat dan media membuat karirnya runtuh dalam sekejap melalui kejadian ini. Sahabat Nusantara, yang dirahmati Allah, pesan moral yang dapat dipetik adalah pentingnya rasa empati dan tanggung jawab terhadap sesama. Tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa sendirian dalam menghadapi masalah hidupnya, apalagi hingga terpaksa memilih jalan yang tragis. Raina mungkin sudah pergi, namun kisahnya akan selalu menjadi pengingat bahwa cinta dan dukungan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.